Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita masuk ke pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, kita sudah selesai ujian UTS. Saatnya kita masuk ke dalam pembahasan kita bab yang kelima. Roh Kudus membaharui gereja. Terdapat di dalam bahan Alkitabnya Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 19, Galatia 3 ayat 26 sampai 29 dan Galatia 5 ayat 18. Kita masuk ke dalam pengantar. Dari masa ke masa kita melihat bagaimana kehidupan beragama mengalami naik dan turun. Orang beragama ternyata tidak selamanya menunjukkan di dalam hidupnya bahwa mereka menaati Allah. Kitab Ulangan misalnya sangat terkenal sebagai kitab yang melukiskan kehidupan bangsa Israel sebagai sebuah siklus. Israel diselamatkan Allah, Israel berpaling dari Allah dan mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Israel ditimpa kemalangan dan jatuh ke tangan musuh. Israel bertobat, kemudian Allah mengirimkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan mereka. Bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan 31 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Jadi buat anak-anak Miss Riris tetap dibaca Alkitabnya. Kita masuk dalam pembahasan gereja pada masa mula-mula. Kehadiran gereja merupakan bentuk pembaharuan terhadap agama Yahudi pada waktu itu. Orang banyak diajak untuk kembali kepada inti ajaran yang dituntut oleh Allah, yaitu hidup adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ya, jadi gereja mula-mula ini adalah gereja yang paling baik dan benar, di mana mereka itu ketika melihat orang dalam kesusahan, mereka harus menolong. Nah, berbeda pada masa kini. Banyak yang berkata yang kaya akan menjadi kaya, yang miskin akan menjadi miskin. Karena apa? Bahkan terkadang yang kaya itu memoroti orang yang miskin. Jadi, kalau pada zaman mula-mula, agama Yahudi itu berprinsip apabila saudaranya hidup susah, mereka akan membantu, mereka akan menolong, mereka akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin itu tadi. Kita masuk dalam gereja pada masa abad pertengahan. Pada abad pertengahan, kehidupan orang Kristen pun mengalami banyak kemunduran. Gereja menjual surat-surat penebusan dosa, sehingga dengan membeli surat itu, seseorang otomatis akan diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya itu saja, orang juga bisa membeli surat penebusan itu untuk kerabat mereka yang sudah mati. Nah, ini lebih parah daripada saat ini. Pada masa gereja abad pertengahan ini, justru ada orang yang mau memperjualbelikan, wah, aku kan punya banyak harta, jadi saya akan membeli, seolah-olah dia bisa membeli surga. Mereka menganggap, aku kan punya uang banyak, aku kan punya harta berlimpah, aku bisa membeli untuk surat pengampunan dosa. Nah, di sini ada hal yang sangat keliru, sehingga gereja pada masa kini membuat itu menjadi sebuah politik. Dijual saja surat ini supaya mereka membelinya dan mereka masuk surga. Itu adalah hal yang salah, itu tidak benar. Surga itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan harta dunia semewah, semegah apapun itu. Baik itu emas, baik itu berlian, baik itu dia memiliki setengah negeri ini pun dia tidak bisa membeli surga. Karena apa? Surga itu bukan diperjualbelikan, tetapi itu adalah tindakan kita. Apakah tindakan kita itu kita sudah baik, kita sudah
bisa dikatakan menjadi berkat bagi orang. Ada banyak penyimpangan lain dalam ajaran gereja pada masa abad pertengahan. Nah, orang bisa membeli benda-benda suci seperti rambut, tulang, gigi dari orang-orang yang dianggap mereka suci. Contohnya, ini kan nabi Samuel kan orangnya baik. Nah, ketika dia mati dia membeli hal-hal yang seperti itu. Contohnya rambutnya. Supaya apa? Supaya saya disucikan. Itu adalah anggapan yang salah. Tidak bisa kita itu disucikan oleh apapun. Itu hanya adalah anugerah. Jadi keselamatan itu adalah anugerah. Kita bukan bisa membeli itu dengan, kalau ada orang misalnya, opungku kan baik, opungku dulu begini, dia tidak melakukan dosa, sehingga saya akan menyimpan bajunya supaya nanti saya mau buat itu adalah untuk jaminan saya ke surga. Tidak bisa. Ke surga itu juga tidak bisa boncengan. Baik itu kita mau menolong orang tua kita tidak bisa. Nggak bisa boncengan. Karena apa? Itu adalah hak kita sendiri. Kalau kita mau masuk surga, lakukan yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi banyak perbedaan ataupun perbandingan terbalik dari gereja mula-mula dengan gereja pada masa abad pertengahan. Kita sudah tahu tadi gereja mula-mula itu gereja yang sangat luar biasa. Mereka itu bagaimana seadil-adilnya memperlakukan orang lain itu dilakukan. Bagaimana orang supaya sama-sama menjadi berkat. Jika saya kaya, saya akan menjadi berkat bagi orang. Jika saya bisa membantu orang, kenapa tidak? Jika saya bisa membuat orang bahagia, kenapa tidak? Kalau di abad pertengahan, salah dia. Tidak benar. Siapa bisa orang membeli surat penebusan? Itu tidak ada. Tidak boleh diperjualbelikan dan tidak akan pernah bisa. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.